berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dulu, atau sudah berjalan sekitar 78 tahun hingga hari ini. Perjalanan kemerdekaan Indonesia sangat menarik untuk diikuti. Ada banyak tokoh pendiri bangsa yang berjuang melalui pemikirannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satunya Muhammad Hatta. Di rumah inilah di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat, Muhammad Hatta pernah tinggal. Rumah ini sangat bersejarah karena dari sini Muhammad Hatta berjalan kaki menuju Gedung Proklamasi 56 untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada banyak sikap terpuji, kesederhanaan, dan nilai-nilai pemikiran Muhammad Hatta yang bisa kita teladani. Dan semuanya akan diceritakan kembali oleh putri-putrinya yang mungkin akan menjadi sebuah kisah yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Untold Story bersama saya, Zakia Arfa. Pada saat Bung Hatta memutuskan mundur menjadi wakil presiden, pernah tidak Bu diceritakan alasannya kepada Ibu mungkin setelah dewasa atau pada saat itu atau kapan begitu bahwa kenapa alasannya kemudian sampai Bung Hatta memutuskan mundur? Ya, waktu itu saya masih kecil ya 9 tahun, jadi saya hanya ya sebagai anak Bung Hatta, ayah sudah tidak lagi menjadi wakil presiden, tapi juga dari buku-buku, dari memoir beliau dan tulisan-tulisan orang-orang, saya menangkap bahwa sebetulnya Bung Karno dan Bung Hatta itu sesudah pemilu itu kan harusnya betul-betul kabinet presidensial ya, jadi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pemimpinnya gitu. Waktu itu juga Dwi Tunggal. Tapi kemudian ada sistem yang menonjol kok partai, kepentingan partai dan sebagainya. Dan Bung Hatta sering menegur tapi tidak dianggap tidak diperhatikan karena Bung Hatta itu dengan segala keterbatasan yang ada di masa itu sebelum tahun 56, jadi terutama 54, 55, 56 ya, kunker ke daerah-daerah sampai ke Pulau Miangas, beliau sampai ke situ. Rakyat minta sesuatu dan beliau tentu menjanjikan dan memberitahu kepada kabinet, menteri-menteri dan sebagainya. Tapi ini kan permainan politik itu tidak segera ditolong. Nah, Bung Hatta marah. Tapi yang lebih membuat kecewa Bung Hatta itu adalah karena beliau sebagai wakil presiden dan ini kabinet presidensial, tetapi kok yang menonjol kepentingan partai dan seperti itu. Memang cita-citanya sudah saya daripada selalu bertengkar secara politik baik dengan DPR, tidak diabaikan dengan baik, atau bisa juga terjadi dengan Bung Karno padahal tidak boleh kepala negara dengan wakil kepala negara itu ribut gitu ya. Jadi menjaga ya sudah, saya mengundurkan diri sebagai rakyat biasa. Nah, ketika menjadi rakyat biasa ini tetap beliau tidak bisa tidak harus memperhatikan karena memang sudah jadi jiwanya. Jadi mengamati dari jauh. Iya, menulis, dan kalau ada hal yang timpang, beliau menulis surat kepada Presiden Soekarno bahwa itu kebijakan Anda tidak sesuai, sebaiknya jangan melakukan ini, tapi coba perhatikan
keseimbangan dan pemerataan, maksudnya seperti itu. Beliau tidak mau memperuncing suasana. Nah, tapi yang ditegur lewat surat kan Bung Karno. Jadi Bung Karno juga tidak hilang muka gitu. Ya, andai kata memang ada kebijakan yang tidak tepat lalu ditegur itu, ya antara mereka berdua dalam surat. Bu Mutia kalau tidak salah juga pernah diajak bersama Bung Hatta menjenguk Bung Karno saat sakit menjelang wafat, kalau tidak salah ya. Jadi Bu Mutia juga saat itu ikut menyaksikan. Sama adik saya Gemala. Boleh diceritakan Bu, bagaimana suasananya saat itu? Waktu itu Bung Hatta mendengar bahwa Bung Karno sudah sangat sakit, jadi dipindah dari di Batu Tulis, pindah ke Wisma Yaso itu ya. Nah, sekarang jadi Museum Satria Mandala. Nah, lalu Bung Hatta cepat-cepat menulis kepada Pak Harto, Presiden Soeharto, mohon supaya Bung Karno diberi perawatan di rumah sakit, jangan hanya di rumah gitu karena sudah berat sakitnya. Terus hari itu juga dikerjakan sekitar jam 11 mungkin dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Lalu Bung Hatta menulis lagi, apakah boleh saya menjenguk Bung Karno. Terus Presiden Soeharto tidak menjawab suratnya, tapi mengirim Pak Cokropranolo, waktu itu masih Sekmil, mengatakan di sini jam 5-an sore gitu, Bung Hatta sekarang saja melihat Bung Karno. Jadi waktu itu langsung panggilnya kan No ya, panggil kecil. No, itu bagaimana keadaanmu? Gitu. Dalam bahasa Belanda. Terus Bung Karno juga diam saja, Hoe gaat het met jou? Gitu. Bagaimana dengan kamu? Gitu sendiri. Terus tapi Bung Karno sudah sangat sakit ya. Jadi bicara pun sudah susah, tapi ya beliau berlinang air mata. Jadi karena tidur kan jadi air matanya turun ke bantal gitu. Tapi Bung Hatta tidak menangis dan memang orangnya tegar, tapi membelai-belai tangan kanan dan kiri Bung Karno dan sambil melihat berdua itu. Terus Bung Karno juga minta kacamata pada suster supaya bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi, dipasangkan kacamata. Iya, mereka lebih kepada tidak bicara lagi karena Bung Karno juga sudah sangat sakit ya. Bengkak tangannya, bengkak itu, jadi pipinya juga bengkak. Jadi kami juga nggak berani bicara gitu. Walaupun saya dari kecil, dari bayi sudah hari-hari saya dikubur oleh Bung Karno. Tapi nggak berani, ya gimana sih suasananya nggak enak gitu ya, sedih ya. Nah, tapi gimana ya, jadi kami membiarkan juga Pak Wangsa membiarkan ayah dan Bung Karno itu saling berkomunikasi lewat fisik, tapi tidak komunikasi bicara lagi, tapi saling melihat itu. Nah, jadi mereka berbicara dalam hati. Ya, saya kira mengingat yang lalu-lalu. Saya rasa begitu. Banyak cerita menarik yang bisa diangkat dari sosok Bung Hatta. Salah satunya kecintaannya terhadap buku. Penasaran? Saya sengaja bertemu dengan putri kedua Bung Hatta. Namanya Gemala Rabiah Hatta. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh buku terhadap kehidupan Bung Hatta? Baik, Bu Gemala, sosok Bung Hatta tidak bisa terlepaskan dari buku. Kita bisa lihat koleksi bukunya di perpustakaan ini ya Bu ya, begitu banyak sekali. Sampai-sampai ada cerita ketika Bung Hatta mau menikahi Ibu Rahmi.
itu mas kawinnya buku. Betul. Nah itu ada ceritanya tidak? Mungkin Bapak Iya. pernah bercerita tidak? Jadi, kenapa buku, Bu? Karena memang ayah mau memberikan sesuatu yang memang hasil karyanya. Jadi itu buku tulisan Jangankan oleh buku, Bung Hatta. waktu nenek kakeknya memberikan warisan, dia bilang nggak usah berikan warisan ke saya, berikan kepada saudara perempuan saya. Padahal dalam Islam laki-laki itu bisa mendapat 2 kali lebih. Nah itu, nah ini buku karena itu beliau yang menulis. Jadi kalau diberikan kepada istri yang spesial, dipilih dengan sangat susah, memang jodoh. Jadi mau memberikan sesuatu yang khas begitu. Ceritanya nenek saya menangis, kenapa kok Hatta tidak mau? Kan malu begitu sebagai orang Minang. Saya punya gelang emas tapi tidak mau. Jadi Bung Hatta mengatakan harus yang saya buat sendiri, karya saya. Jadi dalam pengasingan di Banda Nera bertahun-tahun beliau menulis. Dan Jadi itu yang itulah kemudian bukunya. Jadi diberikan. itu diberikan. Dan waktu itu ibu mengatakan ya dia orang pintar. Kalau adiknya ibu kan teriak jangan, you Mbak you kan Yuke namanya. Jangan, dia udah tua, tapi serahkan kepada, kan Bung Karno yang melamar, serahkan kepada ibu memutuskan. Dan ibu mengatakan tidak apa-apa, dia orang yang pandai. Buku-buku ini didapat dari mana saja? Apakah setiap ke luar negeri atau diberikan atau dari mana koleksi buku sebanyak Iya, ini, Bu? jadi pada saat ayah kembali ke Indonesia itu perlu 7 kapal untuk mengangkut buku-bukunya. Dari mana? Dari Belanda. Dari Belanda ke Indonesia 7 kapal. 7 kapal bergantian karena kan nggak mungkin sekaligus, jadi bertahap. Itu 7 kontainer besar isinya buku. Dan itu kemudian dari mana? Itu ada yang beliau beli sendiri, ada juga dikasih orang, atau si toko bukunya itu senang karena ayah itu sebagai pembeli langganan. Jadi banyak toko-toko buku itu malah menggratiskan, misalkan ada buku double ini untuk Hatta, disisihkan. Pas orangnya datang dikasih hadiah. Jadi ayah tuh bersahabat banget dengan para pemilik buku. Dan pada saat di Bovendigul itu dipinjamkan sama teman-teman yang orang sesama pejuang. Cuman mereka tidak boleh ketahuan sama sipir apa namanya penjaga lapas begitu ya. Jadi kalau mau baca tuh harus pakai, karena nggak ada listrik, pakai lilin. Dan kalau mau disimpan ditaruh dalam tanah. Jadi digali tanah, kemudian ditaruh di box, buku-buku taruh situ. Kemudian nanti kalau aman dibaca lagi. Setahun ayah di situ, kemudian dipindahkan ke Banda Nera 6 tahun. Nah di Banda Nera itu buku-buku ayah itu luasa, bisa dibaca aman oleh teman-teman seperjuangan. Tapi di sini dirawat sendiri kalau di sini? Iya, kemudian setelah ayah tidak jadi wakil presiden lagi sejak 1 Desember 56, terus ditata lagi di sini begitu. Saat kondisi sedang susah, pernah tidak terlintas kenapa tidak dijual saja bukunya begitu? Ya, sebelum ayah meninggal, pernah kakak Mutia dipanggil. Terus karena kan HB Yasin bukunya juga sudah dijual begitu. Kemudian di-tackle oleh Ali Sadikin kan. Nah, terus Muhammad Yamin bagaimana bukunya. Nah, jadi waktu itu kakak Mutia bilang kita tidak akan menjual karena itu menjadi seperti rohnya ayah gitu. Jadi ayah pergi tapi rohnya ayah harus ada di sini. Jadi kita anggap ini sebagai kecintaannya ayah. Jadi hobinya ayah baca buku, ya udah. Bagaimana kemudian dengan kejujuran Bung Hatta itu dalam mengelola uang negara? Ada kisah apa, Bu? Kalau waktu itu masalah keuangan negara saya nggak mengerti karena saya masih kanak-kanak. Cuman yang saya ingat Pak Wangsa, sekretaris ayah puluhan tahun, cerita sama saya, ayahmu tuh aneh. Kenapa ada cerita begini? Kata waktu itu tentu saya masih kanak-kanak 4 tahun. Tapi diceritakan, satu hari Pak Wangsa, dia sebut dirinya Pak Wangsa, mesti membalas surat rakyat. Jadi itu ada istana Medan Merdeka Utara dan ada istana Medan Merdeka Selatan 13 yang sekarang gedung BUMN. Nah kemudian Pak Wangsa bilang, pagi-pagi bilang sama Bung Hatta, sebelum ayah berangkat pergi naik mobil, ada beberapa surat yang saya harus ketik, tapi saya belum bisa mengetikkan karena kertas lagi tidak ada. Oh ya nanti saja pulangnya dari ayah rapat dengan Bung Karno, atau karena kantor ayah kan di seberang Medan Merdeka Utara. Jadi paling cuma berapa menit ke sana. Nah waktu siang hari ayah sudah balik, tiba-tiba di meja kerja di rumah itu ayah lihat surat-surat yang mesti ayah teken. Dipanggil Pak Wangsa, bagaimana ini? Katanya enggak punya kertas. Kok sekarang saya mesti tanda tangan, beli kertasnya dari mana gitu.
Terus Ternyata? Pak Wangsa bilang, tadi kan Bung pergi, panggilnya Bung kan tadi pergi ke sana, saya kan juga ikut. Saya ambil kertas-kertas dari kantor wakil presiden, marah ayah. Jangan katanya, kertas-kertas di rumah ini harus saya bayar sendiri. Bingung Pak Wangsa. Padahal ini kan suara rakyat yang dia kirimnya bukan ke Merdeka Utara, karena ayah punya kantor juga di Medan Merdeka Utara, tapi ke rumah. Ya kan rakyat nggak tahu, mungkin posnya juga bawanya ke rumah, nggak ngerti. Nah jadi ceritanya bukan cerita tentang Bung apa kabar, anak saya sekian, bukan pribadi, tapi memang tentang masalah yang dihadapi dia. Pak Wangsa bingung, loh kan ini cerita tentang masyarakat. Kenapa dibales oleh Bung Hatta harus kertasnya tidak boleh kertas negara, tapi harus bayar dengan uangnya sendiri. Pribadi. Begitulah Bung Hatta. Jadi berapa harga kertas dibayar, akhirnya besoknya sekian lembar dibalikan lagi oleh Pak Wangsa setelah dia beli kertas 1 rim apa berapa itu. Wow. Halida Nuria Hatta adalah putri ketiga Bung Hatta. Sebagai anak bungsu, Halida memiliki pengalaman tersendiri dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kedermawanan sang ayah. Ayah seorang yang sangat terpelajar, menulis, membaca, menyari patikan, lalu menuliskan idenya itu mengalirnya secara konsep sama secara cara hidupnya tuh selaras begitu. Kita ini adalah bangsa yang dengan kebinekaan kita supaya mengimplementasikan Pancasila itu benar-benar diwujudkan oleh ayah juga dalam kesehari-hariannya gitu. Saya cuma contoh soal ya. Setiap tanggal 4 Desember itu temannya ayah sejak Perhimpunan Indonesia di Belanda itu kami panggilnya Om ya, Arnold Mononutu. Saya rasa ya sekolah hukum atau apa di negeri Belanda. Ayah waktu itu di Rotterdam sekolah ekonomi. Nah, Om Arnold Mononutu ia sendiri ya tidak menikah gitu. Setiap ulang tahunnya tanggal 4 Desember yang ia ingin rayakan selalu bersama Bung Hatta. Jadi Om Arnold dari Manado dan beragama Protestan. Lalu di meja makan selalu ada doa dulu. Tentu saja doa dengan pendeta dalam ini agama Protestan, dan ia merasakan sangat bangga bisa bersama Bung Hatta merayakan ulang tahun Bung Hatta dan keluarga. Dan itu terjadi setiap tahun sampai akhir hidup ayah gitu. Tapi kalau cerita Bung Hatta sebenarnya tidak lengkap kalau kita mengingat satu ini yang selalu mungkin banyak masyarakat sudah tahu juga mengenai Bung Hatta dan sepatu Balinya. Soal sepatu Bali ini memang ketika ayah sudah meninggal, ibu dan saya beres-beres kamar kerja ayah di depan. Dan agenda itu kan ada plastiknya di dalamnya, ada itu. Lalu ibu lihat, aduh ayah kasihan ya, ayah mau beli sepatu ini tapi nggak pernah kesampaian. Ya udah kita cuman mengeluh, bukan mengeluh, itu hanya berujar saja, hanya nyebut saja. Tapi rupanya ketika cerita itu keluar, buat orang terperangah. Ya ampun, seorang Bung Hatta kenapa nggak minta saja gitu ya. Tapi mungkin ayah memang nggak punya budaya minta begitu. Iya kan sebetulnya kalau Bung Hatta mau tinggal telepon ke duta besar di Swiss minta dibelikan atau apa gitu. Betul. Tapi ibu juga nggak begitu sih orangnya. Jadi hanya bilang kasihan ya ayah gitu. Baik. Beruntung hari ini saya bisa mempertemukan ketiga putri Bung Hatta dalam satu meja. Pengalaman-pengalaman bersama Bung Hatta yang paling berkesan dan hingga saat ini mungkin itu sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Mungkin Bu Halida terlebih dahulu. Saya suka sekali waktu ayah bawa saya ke Jawa Timur. Kami di Batu ya, daerah dingin ya. Itu ayah menyewa tempat itu, perhutani. Jadinya rumahnya perhutani. Dan itu sekelilingnya hutan semua. Dan sebetulnya ayah memang orangnya yang selalu dekat dengan alam. Jadi ketika dibuang di Bovendigul kan juga sebetulnya ayah tuh potong kayu juga.
Jadi untuk bakar, karena ayah in natura tidak mau terima gaji. Jadi ya sebagai tahanan politik ya menerima secara in natura aja. Ini ada kopi, ini ada teh, ada beras. Selebihnya ya uang kecil sedikit gitu. 1963 ayah kan masuk rumah sakit karena waktu itu ada masalah kesehatannya. Kami setelah itu ayah keluar rumah sakit, naik kereta api kami ke Uppsala. Ayah ditawari mobil oleh duta besar. Waktu itu Pak Duta Besarnya pergantian, tapi ditawari ayah nggak mau. Ayah naik kereta api. Jadi mungkin kira-kira dari Jakarta ke mungkin Bandung nggak sampai dah. Terus jadi ayah senang terus berhenti di tempat koperasi, ada desa koperasi dan di sana sudah ada yang ayah masuk, udah ada yang mengenal ayah, terus bicara-bicara. Nah terus waktu itu saya beli bola dunia global, tapi saya kepingin sekali, tapi ayah bilang jangan beli karena kita naik kereta api masih mesti kemana bawanya susah. Itu saya marah sekali. Sepanjang jalan saya mermut sampai di hotel saya 2 hari nggak mau bicara, diam aja. Terus ayah kasihan. Akhirnya Pak Bangsa balik lagi ke tempat itu, bawakan, baru saya senyum. Ayah kasihan lihat saya. Saya bilang kan saya mintanya yang sesuatu yang edukasi, bukan minta permen atau apa gitu karena tidak ada yang punya di Indonesia, boleh dibilang NATO 63. Akhirnya diberi juga ya. Oh, saya pernah minta burung penguin. Boneka burung penguin. Dikasih Bonekanya kan, bukan saya mintanya penguinnya yang asli. Terus waktu datang ayah kasih ini kan wadah penguin. Loh, kok nggak bunyi? Ayah ketawa. Mana bisa hidup di Indonesia. Jakarta. Ya. Metro TV,